Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube aku, Alia Rizka. Nah, ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya. Sebelumnya aku bahas tentang penyebab sulit hamil pasca keguguran. Nah, untuk kali ini aku bahas tentang promil. Jadi, apa sih promilnya atau solusinya biar cepat hamil lagi setelah keguguran atau kuretase. Oke, sebelum aku lanjut ke videonya, buat kalian yang baru mampir di channel YouTube aku atau baru ketemu sama channel ini, jangan lupa subscribe dan like serta komen dan share ke sosial media yang kalian punya. Oke, aku langsung lanjut aja ke videonya. Oke, aku bahas dari keluhannya dulu. Banyak banget nih yang mengeluhkan. Abis kuretase udah berapa bulan, udah segini bulan atau sampai 1 tahun, 2 tahun, tapi kok belum kunjung hamil juga. Itu kenapa? Nah, yang pertama banget nih, yang pertama kalian harus tahu adalah kalian harus tahu dulu apa sih penyebab kalian tuh kemarin keguguran, ya kan? Nah, buat penyebabnya, aku udah bikin videonya ya, di video sebelumnya aku udah bikin kan penyebab-penyebab keguguran, jadi ditonton dulu baru lanjut ke promilnya. Nah, ketika kalian udah tahu apa penyebabnya, otomatis kedepannya kalian bakal tahu gimana cara ngatasinnya dan harapannya bisa lebih cepat atau lebih mudah untuk hamil kembali. Tapi nih ya, ada tapinya nih. Kalau misal kalian penyebabnya adalah setelah diperiksa, setelah konsul sama dokter, ternyata kok penyebabnya gara-gara faktor genetik. Nah, ini yang kemungkinan kayak sulit diperbaiki ya. Bahkan kayak hampir gak bisa diperbaiki karena ya faktor genetik ini bawaan dari si suami atau si istrinya ini. Jadi misalkan nih banyak kasus yang mungkin ada beberapa kasus yang mungkin berhasil hamil untuk masalah kromosom ini ya, masalah genetik ini. Tapi nantinya bakal ada kendala juga, bakal ada pas sudah hamil ternyata nanti bayinya atau janinnya ini nggak berkembang, sama aja akhirnya harus kuretase gitu. Nah, kemudian ada lagi nih penyebabnya mungkin karena kualitas sel telur atau kualitas sel sperma ya. Ini bisa diperbaiki, sangat-sangat bisa diperbaiki karena mungkin bisa jadi karena pola makan, pola hidup sehat kalian atau dari lingkungan juga bisa mempengaruhi ya. Next, insya Allah aku bakal bikinkan video untuk meningkatkan kualitas sel telur. Kemudian kalau misal masalahnya karena infeksi, ini juga bisa diperbaiki. Bisa diperbaiki dengan cara kontrol langsung ke dokter kandungan kalian ya. Terus ada lagi nih faktor yang nggak bisa diubah, yaitu faktor U. Itu faktor usia ya, dimana ketika wanita sudah menginjak usia kepala 3, apalagi 35 ke atas, ini sel telurnya ini udah nggak apa ya, kualitasnya udah menurun, jumlahnya juga sedikit. Nah, ini juga mengakibatkan resiko tinggi, dalam artian resiko tinggi ini resiko keguguran gitu ya. Kemudian kalau penyebabnya tentang karena penyakit bawaan, ini juga harus dikonsultasikan ya antara dokter penyakit dalam kalian, dokter spesialis kalian, dan dokter kandungan. Jadi harus bersinergi antara dokter kandungan dan dokter spesialis penyakit dalam kalian. Gitu harus kalian harus konsultasi ke dokter spesialis kalian bahwa kalian bilang kalau mau promil lagi, kira-kira dibarengi dengan obat yang sedang kalian konsumsi ini bisa atau enggak. Biasanya kan ada obat-obat yang mungkin nggak bisa dibarengkan dengan obat lain begitu ya, karena promil kan biasanya butuh vitamin, butuh obat tambahan seperti itu. Nah, kalau misal semuanya udah dibenerin, udah diberesin, udah clear masalahnya, kemudian siklus menstruasi kalian udah bener lagi, udah rutin lagi, udah lancar lagi. Karena aku ingetin lagi ya, ini penting banget, siklus menstruasi kalian harus bener-bener lancar, teratur ya. Karena kalau misal nggak teratur ya gimana mau ovulasinya gitu kan ya. Aku udah bahas di sebelumnya, ini udah ada penjelasannya lebih lengkap, lebih jelas gitu. Nah, untuk menstruasinya ini biasanya karena ya pola hidup kalian ini, pola hidup yang sehat itu harus dimulai lagi. Kemudian
Diet karbo ya, diet karbo ini penting banget, dan olahraga. Gak bosen-bosen aku ngingetin buat kalian yang lagi promil untuk olahraga, untuk sekedar jalan jalan sore, jalan pagi seperti itu ya. Yang penting bergerak, berolahraga. Nah, kalau misal semuanya udah bener-bener kembali normal, hormon udah seimbang, udah kembali ke seperti semula sedia kala, baru langkah selanjutnya adalah berhubungan secara rutin dan rajin ya. Maksudnya nggak rajin setiap hari, tapi rutin dan rajin, terjadwal. Artinya terjadwal. Di video sebelumnya pernah bikin video jadwal berhubungan, itu nggak boleh tiap hari ya. Gak boleh tiap hari karena apa dan menjelaskannya gimana, kalian bisa nonton dulu di sini. Jadi gak boleh disarankan itu, gak boleh tiap hari kalau misal emang bener-bener pengen cepet-cepet hamil gitu ya, karena nanti sel spermanya bakal lebih menurun kualitasnya kalau misal kalian berhubungan setiap hari. Jadi sayang aja kalau bisa dibuang setiap hari tapi dengan kualitas yang gak bagus gitu. Dan selanjutnya adalah kalian boleh kok promil lagi seperti awal sebelum keguguran ya. Kalian promil apa? Misalkan kalian promil makanan sehat, atau promil menggunakan susu ya, susu kayak Pranagen Essensis gitu, kemudian madu, vitamin E, kemudian asam folat ya. Lanjutkan lagi, ulangi lagi promilnya kayak dulu gimana kalian promil. Kemudian pokoknya saya nggak pernah bosan-bosan ngingetin buat pola hidup sehat, makan yang bergizi, eh, kurangi junk food, kalau bisa jangan dulu ya. Kemudian kurangi kafein juga, jangan minum-minum yang berkafein, beralkohol juga, jangan merokok juga. Pokoknya pola hidup sehat ya. Olahraga teratur, istirahat juga teratur. Dan kalau misal kalian masih bingung untuk promil nih, ada beberapa yang aku jelasin. Ini promil aku di sini. Waktu promil itu dari nikah sampai promil aku hanya 2 bulan, udah langsung isi di sini. Dan itu semua semoga menjadi bermanfaat buat kalian. Gitu aja ya, ini videonya segini aja. Semoga bermanfaat buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.